Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Selawatan kita ya. Sekarang. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oke, nah masuk hari ini ya. Bahas apa? Kita masih di ini ya, masih di materinya melestarikan alam, menjaga lingkungan, masih melanjutkan minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, melestarikan alam. Ya, tapi khususnya kita membahas tentang apa kemarin? Hukum? Hukum? Ya. Minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Hukum bacaan? Hukum bacaan tajwid. Khususnya tentang apa? Tentang hukum bacaan tajwid, lam dan ro ketika dibaca taqdim dan tarkib. Taqdim itu dibaca apa? Dibaca tebal. Kalau tarkib dibaca tipis. Jadi minggu yang lalu kita masih fokus kepada hukum bacaan lam dan ro. Surah apa ya yang kemarin kita baca ya? Surah Ar-Rum ayat 41. Jadi ada 3 surah yang minggu lalu kita baca. Silakan buka bukunya halaman 8. Surah Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32 dan surah Al-Jurud ayat 13. Ketiga surah tersebut apa hubungannya dengan materi ini? Apa hubungannya? Ketiga surah yang tadi kita sebutkan ini berhubungan dengan melestarikan alam, menjaga lingkungan. Setelah minggu lalu Ibu ambil tes kalian nilainya 1-1. Minggu ini kita akan mencari makna yang terkandung di dalam ketiga surah tersebut. Nanti selesai Ibu menjelaskan sedikit pengantar dari Ibu, kemudian nanti kalian kelompok. Oke ya? Siap semuanya? Siap. Ya. Masih ingat tepung zikir? Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk takbir. Tasbih, subhanallah, ya. Tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Iya, semoga semangatnya Allah Akbar. Allah Maha besar. Oke, ini sekarang Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 41 dengan benar. Ada dengan benarnya. Yang kedua, menjelaskan kandungan Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 32 dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan kandungan Quran surah Az-Zukhruf ayat 13 dengan benar. Yang kemudian nanti yang keempat, kalian mencari salah satu hadis yang berhubungan dengan pelestarian alam. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu minta kalian literasi sebentar. Coba buka bukunya halaman 5. Mari bertafakur. Oke ya? Nah, silakan dibaca dulu. Nanti apa sih inti yang terkandung di dalam mari bertafakur tersebut? Silakan dibaca dulu.
yang duluan? Dela, Adel, Fajar, Adel. Tentang tidak membuang tentang tidak memakai sampah sekali pakai. Agar tidak memakai sampah Sekali pakai. Tidak memakai sampah apa? Plastik. Tidak memakai sampah plastik. Ada sebalik. Ais, gimana Ais? Tentang bahayanya plastik dalam jangka panjang. Tentang bahaya sampah plastik dalam jangka panjang. Solusinya apa kira-kira? Tadi yang disebutkan ada kalau terbalik apa tuh? Iya, menghindari kan atau kita minimalisir sedini mungkin supaya tidak memakai sampah plastik, supaya tidak memakai barang-barang yang dari plastik. Bagaimana kira-kira solusinya? Dengan apa kita menggantinya? Memakai tas belanjaan yang ramah lingkungan, atau kalian bekal dengan apa? Membawa tempat dari rumah, jadi sampah tersebut itu tidak sampai ini mengotori lingkungan sekitar. Atau nih yang sekarang dilakukan sekolah dengan mengumpulkan sampah plastik kemudian untuk diapakan? Untuk didaur ulang. Itu salah satu solusinya sekolah kita telah melaksanakan. Oke, yang lanjut ini ada pantun pertanyaan tematik. Ini siapa yang mau jawab nih? Ya, baca. Pemandangannya langit berhiaskan awan laksana kapas yang terbang. Tahukah kalian wahai kawan-kawan mengapa agama peduli lingkungan? Mengapa agama peduli lingkungan? Ya, Is. Karena Allah telah menciptakan Karena Allah telah menciptakan lingkungan terbentuknya alam semesta. Kenapa agama peduli lingkungan? Karena tadi Allah sudah menciptakan alam semesta. Tugas kita harus apa? Menjaganya. Juga agama tidak mau nanti efek jangka panjang dari kita membuang sampah sembarangan atau kita tidak peduli lingkungan. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Manusianya. Anak cucu kita nanti yang ke bawahnya yang kasihan, yang menerima hasil dari perbuatan kita. Oke, yang kedua. Bagaimana cara menjaga alam? Dengan membuang sampah tidak sembarangan. Sama. Melakukan reboisasi. Tegas. Apa? Ibu ya, ibu karena mungkin udah kebiasaan kadang makan permen atau roti kalau tidak ada tempat sampah di sekitar situ, biasa ibu kocek karena rasanya tidak nyaman ketika mau membuang sampah sembarangan. Biasa ibu kocek di tas atau yang tidak kotor, bahkan kalau masuk beda ibu kocek atau ibu simpan di tas, udah pulang tuh nanti baru berbongkar karena mungkin udah kebiasaan. Nah, jadi perilaku itu harus kita tanamkan supaya apalagi di sekolah kita kan tempat sampah tuh di mana-mana tuh ada. Nah, sekarang yang kalian lakukan tiap bulan itu apa? Tiket, apa tiketnya? Tiket sampah itu salah satu cara dari sekolah peduli lingkungan. Ini surah Ar-Rum yang minggu lalu sudah kita baca. Ayat kalau ininya surah Ar-Rum pasal dupin dari wal bahri bima kasabat aijin nyari diuji kaum ba'dol lagi amilul la'allahum yarji'un. Artinya telah waktu akan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kira-kira Al-Rum ayat 41 ini tentang apa nih? Tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Ini yang nanti kalian sadar. Kemudian surah yang kedua sama, ini yang kalian kasih secara kelompok. Yang ketiga ini juga sama, kalian baca nanti kalian diskusikan. Oh, ini membahas tentang ini. Kemudian nanti kalian cari hubungan ketiga sama kelompok. Yang pertama menjelaskan kandungan dari Tuhan surah Ar-Rum ayat 41
surah Ibrahim ayat 32 dan surah Al-Mulk ayat 13 serta hubungan dari ketiga surah tersebut. Yang kedua, menuliskan salah satu hadis. Hadis itu sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan firman ya, dari Nabi itu sumbernya. Yang ketiga, kemukakan pendapat dan inspirasi kalian dari video yang sebentar lagi yang akan ditampilkan. Gerakan Bye-Bye Plastic Bags Bali. Artinya gerakan ini merupakan usaha dari 2 orang pemuda untuk menghindari pemakaian sampah plastik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Saya ngeliat di Instagram ada video seorang lain menemukan penyu yang ada di hidungnya nyangkut sedotan plastik, dan itu benar-benar bikin kita sebagai manusia kayak iba banget ngeliatnya, karena sebegitu parahnya polusi sampah plastik bahkan sudah sampai ke lautan, dan cuma di daratan aja yang biasa kita lihat tersebar di mana-mana, bahkan kena biota laut itu sendiri. Setelah melihat itu, saya beli minum kopi. Saya nggak pesen pakai sedotannya. Aku untuk langkah pertama saat itu saya masih seperti itu. Hingga akhirnya kebetulan mencari lagi, dan di Google saya kebetulan ngeliat Bye-Bye Plastic Bags dengan visi dan misi yang kebetulan sama juga. Alasan saya memilih lapangan renang adalah untuk mencari dan membuat aware juga warga-warga dan masyarakat lokal di Bali, khususnya di Denpasar, untuk sama-sama aware terhadap kebersihan dan juga polusi plastik. Setidaknya jika Anda tidak bisa menggunakan plastik sekali pakai, setidaknya jangan membuang sampah sembarangan. Kita ada sifat-sifat besar di Bali. Kalau misalnya yang bergerak itu salah satu. Mungkin itu menjadi motivasi lebih supaya kita lebih menunjukkan aksi yang nyata. Karena jika kata-kata doang tidak mempan, mungkin kita memang harus beraksi seperti mengambil langsung. Sehingga terbukti tadi beberapa masyarakat ada yang akhirnya ikut bergabung juga. Walaupun mereka sambil lari, tapi ada tim kita juga yang tiba-tiba dikasih sampahnya ke situ, kayak gitu. Langsung dimasukin sampahnya. Dan Semagi bisa ikut dan bergabung dengan kita di dalam acara One Island One Voice. Satu pulau, satu suara. Kita belajar 40 negara di seluruh dunia sudah melarang kantong plastik. So, untuk kita, waktu kita umur 10 dan 12, kita berpikir 40 negara sudah melarang kantong plastik. Ayo Indonesia, kita juga bisa, kita harus melarang kantong plastik. So kita mulai, bye-bye plastic bags. Mempromosikan atau mengkampanyekan anti plastik. Jadi pada tahun 2019 Bali sudah membuat keputusan anti plastik, dan mereka menggunakan bahan-bahan yang habis sekali pakai. Jadi aku ingin harapkan nanti dari diskusi kalian, kalian bisa membuat suatu terobosan atau solusi bagaimana kita menghindari sampah plastik. Ada yang tahu nggak sampah plastik itu kalau dibuang ke laut dan bisa membuat itu berapa tahun? Berapa? 100 tahun. 100 tahun itu baru bisa memuai. Setidaknya, kalaupun kita tidak bisa, ini jangan membuang sampah sembarangan. Kita letakkan di satu tempat, seperti yang dilakukan oleh sekolah kita SMP Negeri 3 Sikawang. Jadi nanti sampah itu dikumpulkan kemudian di daur ulang. Atau kalian punya ide? Tahu Ridwan Kamil kan? Di Gubernur apa? Jawa Barat. Dia rumahnya itu dari plastik-plastik yang disusun. Ada rumahnya dari plastik. Itu cantik.
nanti kalian sebagai generasi muda kalian yang bisa membuat atau mempunyai ide seperti itu. Oke, Ibu rasa penjelasan Ibu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Silakan sekarang berkelompok, mejanya disusun yang rapi. Nanti RKPD-nya akan Ibu bagikan. Bang. Tapi kalau yang pertanyaan nomor berapa? Iya, yang mencari makna dari kandungan surah. Kalau kalian dari Google, nanti bahasa kalian tuh sama. Itu bahasa Google. Jawabannya ada di buku, silakan kalian baca. Baru kalian bikin juga dengan bahasa kalian sendiri. Kalau mau lihat Google, oke. Kalau kalian bisa menjelaskan, itu tidak masalah. Kelompok 8, kelas 8C, diskusinya sudah selesai? Kelompok mana yang siap tampil? Oke, silakan dari kelompok? Iya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Aisyah Julia. Saya bisa hari ini lebih akan mempresentasikan hasil dari Suaranya yang nyari. Nomor 1, kandungan surah Ar-Rum ayat 41 tentang pertama, kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia bisa berupa tanah longsor, kebakaran alam dan sebagainya. Kedua, kerusakan sosial berupa bencana sosial yaitu kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal dan lain sebagainya. Kandungan surah Ibrahim menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman, merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Pemanfaatan alam sebagai sumber makanan. Manusia bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Tiga, kandungan surah Al-Baqarah ayat 13 menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, yakni hewan yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi. Hubungan ketiga surah tersebut, hubungan antara surah Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, surah Az-Zukhruf ayat 13 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam sebagai rezeki bagi umat manusia. Maka kita sebagai manusia wajib menjaga kelestarian alam agar alam tidak rusak dan tercemar. Wajib menjaga kelestarian alam supaya alam tidak akan tercemar. Oke. Nomor 2, Lanjutkan nomor 2. soalnya yaitu menuliskan salah satu hadis tentang kelestarian alam dan jelaskan makna dari hadis tersebut. Hadis yang kami pilih adalah dari hadis Ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan lain jadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari 2152.
presentasi dari kelompok 3 yaitu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu akan menemukan dari buku tentang pada hari ini. Yang pertama, kandungan dari Arum ayat 41. Siapa ada yang bisa baca tidak? Yang bisa baca ini? Baca nanti ayatnya. Bu, jika mau, salah-salah nih, Bu. Iya, terima kasih Kak Edi. Yang artinya contoh kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Tadi menurut kalian bahwa kerusakan ini bisa dibagi dua kan? Yaitu bisa berupa kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu apa contohnya? Tanah longsor. Tanah longsor biasa diakibatkan oleh apa? Penebangan ikan secara liar. Terus banjir bisa disebabkan oleh apa? Membuang sampah sembarangan tegar. Membuang sampah sembarangan itu salah satu contoh kerusakan alam. Kalau kerusakan sosial, apa contohnya? Polusi. Oh, kerusakan sosial ini yang berhubungan dengan jiwanya manusia. Korupsi, apa hubungannya? Mana? Karena merugikan rakyat lain. Merugikan rakyat lain. Korupsi. Misalnya nih, Pak Tegar menjadi seorang pejabat. Ini misalnya ya, ini bukan Pak Tegar yang ini. Kalau Pak Tegar yang ini, Pak Tegar yang soleh. Oke, Pak Tegar itu adalah seorang ini, dia pengusaha. Dia punya kemampuan untuk memutuskan suatu perkara. Jadi karena Pak Tegar ini tertarik atau dia tergiur dengan upah yang atau honor yang diberikan oleh seseorang. Tapi syaratnya apa? Bukan yang seharusnya dilindungi. Itu kata ini kan kata seseorang kan, benar Pak Tegar, nanti kita komunikasi kita kerjasama besar loh keuntungannya. Jadilah Pak Tegar nih, hutan yang seharusnya dilindungi, Pak Tegar pun memberikan tanda tangan untuk bisa menebang proses itu. Akibatnya apa yang terjadi? Kerugian rakyat. Kerugian tadi bilang kepada anak. Peperangan. Tadi ada salah satu kelompok yang menyebut peperangan. Peperangan. Apa contohnya? Peperangan itu termasuk kerusakan sosial, tapi yang bisa menyebabkan kerusakan alam. Yo. Peperangan. Akibat banyak korban jiwa. Kira-kira rusak nggak alam kalau misalnya habis terjadi peperangan? Itu dia akibat kerusakan sosial. Jadi Arum ayat 41 ini bicara tentang kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Sekarang kita lihat surah Ibrahim. Ini kira-kira Allah menciptakan langit dan bumi, air hujan, buah-buahan. Itu untuk apa? Untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh manusia. Lanjut lagi pada An-Nur ayat 13. Ini apa nih maksudnya? Hidup di atas umumnya apa? Hewan. Zaman dulu masih transportasi tradisional, orang pergi naik haji ke Mekah
jaga, janganlah kita mengeksploitasi semua hati kita. Kita jaga dengan baik tadi titipan yang Allah berikan. Hadis. Banyak hadis yang bicara tentang pelestarian alam. Tadi yang kelompok 3 itu ini tentang kalau dinikmati oleh burung itu ada yang merupakan satu cahaya. Ada nggak yang tadi mau tuliskan hadis tentang ini? Kalau ada tanah kosong itu ada nggak? Kalau kita mempunyai tanah kosong itu kalau itu kita manfaatkan, kalau kita nggak sempat itu dibiarkan keluarga atau tetangga kita yang mengolah. Artinya apa? Supaya bumi tidak menjadi apa? Tidak menjadi besar. Sekarang ini pendapat dan inspirasi kalian. Tadi salah satu kelompok mengatakan bahwa saya terinspirasi dengan melihat video tersebut. Saya juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut dengan mengurangi pemakaian sampah plastik. Di sekolah kita tadi dari dikatakan di awal kita sudah memulai suatu gerakan dikumpulkan yang kemudian kemarin ibu ngomong sama ngobrol sama kepala sekolah Bu Risma sempat melihat di mana ada kebaya di Pulau Jawa itu membuat kerajinan dari plastik. Jadi botol itu diisi dengan plastik jadi keras. Jadi dari keras itu nanti dibuat suatu kayak bentuk bangunan. Jadi kondisi itu keras ya. Itu tadi yang tidak diungkapkan oleh kepala sekolah. Itu tadi ibu bilang mudah-mudahan kalian sebagai generasi muda punya inspirasi. Oh saya nanti akan membuat ini yang bisa kita promosi. Jadi sampah plastik tidak menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan. Nih, sebagai pelajar Pancasila, apa yang saya dapatkan dari materi ini? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa hubungannya? Saya mau jawab. Dengan tadi yang berhubungan dengan alam. Mengapa? Beriman. Yang menumpuk itu apa yang kalian inginkan? Dia membawa sampah itu. Iya, gimana ya? Aku pikir bagaimana ya supaya sampah ini tidak menumpuk di satu tempat dan merusak lingkungan. Kreatif. Mendaur ulang menjadi membuat sampah menjadi suatu bentuk, misalnya bentuk bangunan. Kita tadi apa mau jawabnya? Itu punya satu pertanyaan. Setelah mempelajari materi tentang menjaga alam, melestarikan lingkungan, kira-kira apa manfaat yang kita dapat? Ya. Apa manfaat yang saya dapatkan setelah saya mempelajari materi ini? Ya, ada Pak. Ya, Iqbal. Silakan Iqbal. Silakan Iqbal. Apa nam? Menambah ilmu. Ya, tepuk tangan Iqbal. Siapa lagi ya? Oh, setelah saya mempelajari materi melestarikan alam, menjaga lingkungan, kata Iqbal, ilmu saya bertambah. Siapa lagi? Belum Iqbal, belum. Siapa lagi? Ayo. Zero. Ini tegak. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi kerajinan. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan dan saya akan berusaha mendaur sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Masih ada? Masih ada gereng-gereng. Ayo. Siapa nih? Firdaus. Ada kenal? Belum. Masih ada yang lain? Jadi manfaatnya, oh saya ada lagi mau buang sampah, mau saya jadikan daur ulang menjadi sampah barang-barang yang bisa diproduksi. Terus apa lagi? Kira-kira manfaatnya? Pengetahuan saya menjadi terbuka ya. Ternyata menjaga kebersihan lingkungan itu memang telah diatur oleh Allah dalam firman-Nya, ada di dalam Al-Quran. Jadi nanti begini. Ya, coba kita merenung sejenak, ya dari dulu. Coba kita merenung sejenak. Kalau sekarang
Kita tidak terlalu. Nanti anak cucu kita tuh yang paling merasakan dampak akibat perbuatan kita sekarang. Beda. Ibu rasa sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kembali kita berdoa dulu, baru setelah ini kita tutup ya. Oke, dah. Kita baru selawat dulu. 1, 2, 3. Anak-anak ibu, jadi semua yang Allah berikan termasuk diri kita ini hanya merupakan apa dari Allah? Titipan dari Allah. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita sendiri? Kalau kita sholat, kalau ibu istirahat yang cukup, apa namanya? Sedekah, makan teratur. Itu tadi cara kita bersyukur kepada diri kita. Selain itu, Allah meminta kita untuk apa? Peduli terhadap lingkungan. Tumbuhan ini ada cerita nyata dari teman ibu. Ada 2 pot, ada 2 bunga mawar. Jadi dia bilang satu pot itu dia rawat dengan kasih sayang. Jadi ketika nyiram, hai bunga mawarku, ibu yang subur ya, ini contoh. Jadi setiap menyiram tuh diajak ngomong. Buat yang satu, padahal sama, pupuknya sama, disiram juga yang sama. Kalau yang satu tuh hanya disiram tanpa diajak ngobrol. Tahu enggak? Buat yang mana yang kira-kira tumbuh dengan cantik, tumbuh dengan cepat? Ternyata tumbuhan tuh punya insting, kayak binatang kan, punya insting mereka. Mereka memang gak punya akal pikiran, tapi mereka punya insting. Hewan buas pun ketika dia tahu kita sayang kepadanya, tahu nggak dia cara membalas budi? Tahu. Banyak cita-cita yang kita. Itu menjadi pemikiran untuk kita. Jadi Allah menyuruh kita tuh sebagai khalifah, artinya pemimpin di bumi. Khalifah untuk diri kita, juga khalifah untuk tumbuhan dan hewan. Oke, Bu Rasa pertemuan untuk hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa dulu, nanti baru kita kembalikan ke dan silakan kita ulas ya. Kayak gini. Posisinya menghadap ke depan semua.